Oke, kemarin ada yang nanya ini, katanya dia jadi DPO polisi hanya karena dia mencicil hutang aplikasi pinjol tertentu yang mana dia itu nyicilnya nggak sesuai dengan tagihan. Ya, dia mendapatkan ancaman seperti itu. Bener nggak sih kalau kita cicil dan nggak bayar sesuai dengan tagihan, kita akan menjadi DPO polisi, daftar pencarian orang polisi. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga teman-teman semua selalu diberkahi dan dapat perlindungan serta mendapat rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga segera semua masalah pinjolnya segera terselesaikan. Ya, oke. Jadi ngomong-ngomong soal jadi DPO, ini tuh sebenarnya udah basi ya. Udah dari tahun 2021, 2020 kayaknya udah ada deh isu-isu kayak gitu. Jadi DPO dicari polisi dan lain sebagainya, dianggap kabur, dianggap membawa kabur perusahaan, nilep uang perusahaan. Itu udah masalah, udah ancaman-ancaman yang basi sebenarnya. Tapi zaman sekarang dikemas menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dan dihubung-hubungkan dengan bayar cicil. Itu nggak masuk akal. Karena gini, banyak orang itu mengira kalau kita bayar cicil dulu dengan tagihan, misal tagihan senilai 100 ribu, janganlah kekecilan ya. Tagihan sebesar 500 ribu. Lalu dibayar cicil, wah saya ada uang 200 ribu nih, saya bayar dulu 200 ribunya, semoga DC-nya nggak jadi datang. Nah itu salah besar, karena biasanya DC kan tetap datang. Meskipun kalian ada niat baik, setidaknya menganggap bahwa, saya ada niatan baik loh, saya masih akan berusaha bayar loh, jadi DC nggak usah kesini-sini lagi deh. Nah, itu termasuk salah satu yang menurut saya kurang efektif dan kurang efisien. Karena DC juga pasti akan datang-datang juga. Karena mereka itu bukannya nggak peduli udah dibayar atau tidak ya, tapi lebih menginginkan dibayarnya cepetan, dibayarnya tepat waktu gitu loh. Itu yang mereka incar sebenarnya teman-teman. Nah, dan informasi pun yang menuju dari aplikasi pinjol kepada DC itu terkadang bukan informasi yang akurat, bukan informasi yang real time, tapi ya memang ada jeda. Karena ya namanya petugas lapangan ya, jarang komunikasinya kan nggak mungkin cepat. Nah, pinjol nggak secanggih yang kalian bayangkan. Datanya udah terintegrasi semuanya, secara online masih belum. Ya, mereka bekerja dan memang diharuskan membawa surat penagihan manual, terus kemudian surat tugas, sertifikasi dan lain sebagainya, tetap harus ada dokumen manualnya. Ya, itu yang memang langkah kerja mereka. Tapi kembali lagi, hal ini adalah ancaman-ancaman semu, omong kosong, dan mungkin bisa dibilang ya tujuannya adalah hanya untuk menakut-nakuti kalian dan menggertak kalian saja. Karena ya mereka pengen kalian bisa segera membayar hutang dengan cara apapun tanpa peduli kalian melakukan kegiatan apapun. Ya, nah hal seperti ini sangat-sangat membahayakan kalau menurut saya. Karena orang akan digiring untuk melakukan segala tindakan. Ya oke lah, beberapa orang akan mengalihkan ke kegiatan positif. Beberapa orang menggunakan cara negatif dan bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah ini yang sangat-sangat disayangkan. Oleh karena itu, saya pengen sampaikan ke kalian bahwa masalah hutang pinjaman online tidak ada hubungan sama sekali dengan pidana dan tidak akan membuat kalian terkena pidana meskipun bertahun-tahun kalian tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut. Clear ya, OJK bilang secara aturan sanksi terbesarnya adalah masuk ke slik OJK, kalian akan diblokir atau di blacklist dalam fitur peminjaman atau hutang dimanapun lagi. Ya, yang membutuhkan akses slik OJK, karena slik OJK kalian pasti kreditnya kredit macet. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu takut dan juga tidak perlu panik. Segala sesuatu yang justru akan menghubungkan atau melibatkan polisi, teman-teman tetap tenang aja. Karena memang polisi juga tidak berhak melakukan hal ini, karena hukumnya sudah jelas, inilah hukum perdata. Kalaupun si pinjol pengen menjadikan ini menjadi sebuah ranah hukum, ya si pinjol harus melaporkan atau menggugat kalian secara perdata di pengadilan negeri. Masalahnya, ada nggak pinjol yang sudah sampai melakukan penggugatan secara mandiri di pengadilan negeri seperti itu? Jawaban saya sangat minim. Setahu saya malah justru masih belum begitu ada. Ya, mungkin buat teman-teman yang tahu udah ada satu atau dua, silahkan tulis di kolom komentar deh. Karena saya memang belum tahu dan belum menemukan hasil akhirnya gimana sih kalau memang galbe pinjol dengan nominal yang segitu. Si pinjolnya harus ngeluarin ngerogoh kocek yang lumayan besar hanya untuk membayar utang kalian yang segitu. Itu kalau pinjolnya nggak sakit hati banget sama kalian, nggak bakal mereka lakukan. Karena ujung-ujungnya mereka rugi double dong. Udah mengurusi segala pengacara dan lain sebagainya, dokumentasi, administrasi, yang mana tentu saja mungkin bisa jadi lebih besar daripada utang kalian. Jadi dia udah kehilangan banyak uang dan kalian pun juga belum tentu langsung bisa bayar kan.
Jadi saya rasa itu pertimbangan pinjol juga nggak mau buang-buang duit ke arah sana ya. Jadi mungkin segitu dulu. Jadi jangan terlalu dianggap ya masalah cicilan-cicilan, jangan terlalu dianggap karena bisa jadi ini hanya gertakan aja. Ya nggak bakal kok kalian jadi DPO atau mungkin diincar polisi terkait masalah seperti ini. Tetap tenang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.